kajian singkat ini Jamiko terus surat Al-Ikhlas Al-Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian singkat pagi ini kita akan sedikit mengingatkan khususnya diri saya pribadi dan jemaah sekalian, yaitu bab amalan-amalan yang dapat memanjangkan umur dan menambah kebajikan dan meninggikan derajat. Nah, ini seorang itu senang naik dawa umurnya atau pendek umurnya, ya panjang nih dalam kebaikan, panjang umur nih bukan dosa malah berbahaya. Maka ini adalah amalan yang gawake umur, memanjangkan umur, nambah kebajikan dan meninggikan derajat. Maka Bapak-Ibu sekalian, di antara amalan-amalan yang bisa menambah amalan kebajikan, maka carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang kita lakukan. Maka carilah pahala dalam yang pertama tidur. Boleh ganjaran ketika awal dalam seputar pertiduran. Tidur, mau tidur sunnah-sunnah yang dicontohkan Nabi lakukan. Punya wudu, miring kanan, baca lebahi tempat tidur, baca doa, bismika dan seterusnya. Lakukan. Bangun tidur juga kita amalkan. Ketika bangun tidur nama sunnah itu duduk dulu pertama, kemudian yang kedua mengusap wajah, kemudian baru baca doa alhamdulillah dan seterusnya, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, mencuci tangan. Ini bab seputar tidur saja sunnahnya ingkang kathah. Kita kelopan dengan sedaya kita semua hanya greteh niko trakten open nindakaken sunnah-sunnah yang ringan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam tidur, dalam makan dan itu ganjaran. Selain makan itu menguatkan badan, meniatkan karena
Allah Subhanahu wa taala bisa awaki kuat tinggi ibadah diawali dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Biasanya adik ini makan itu orang lain arep makan donga ning bar makan kadang sok lali. Dan ning wis parek gitu lali kan. Dalam memuji Allah, maka daya kita amalkan. Pakai tangan kanan, minumnya jangan bernafas dalam gelas. Ini amalan-amalan yang bisa membuat itu dapat ganjaran. Dan dalam pekerjaan kita maka akan diberi pahala, insya Allah kalau diniatkan ibadah, diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lugawi. Bahkan nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang diniatkan untuk mencari ganjaran pahala, menika badhe pun paringi ganjaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma tad'uhu fi fiyya imra'atik. Nabi paling kabar, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharapkan wajah Allah atau mencari ridha Allah, kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan ke dalam mulut istri. Ini ternyata nyuapi istri itu juga tergantung apa? Ganjaran. Misalnya gini, suap-suapan berbojo kita ya senang nih. Tradisi nomor betul. Nah, begitu juga suami nyuapi istri, istri nyuapi suami. Ini paling di dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau tak suami, ini juga prakteknya kadang-kadang sobat dan telaten gitu. Ini menggambarkan suapan seorang suami nyuapi istrinya itu dikandung ganjaran dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka amal baik itu kata banyak, di antaranya menyebarkan dan menjawab salam. Kita sudah saling mulut salam, kita mengucap salam, mendoakan keselamatan, mendoakan keberkahan, mendoakan rahmat. Nah, itu pikantuk kebaikan, maka pun jawab yang minimal sama. Ini juga pikantuk kebaikan. Kalau jawab komplit itu 30 kebaikan. Mendoakan orang yang bersih dengan mengucapkan yarhamukallah, ingkang seseorang manakala bersih mikot donga alhamdulillah, kita doakan, itu kebaikan. Nanti kalau orang bersih tidak doa alhamdulillah, Nabi ajarkan jangan doakan. Ini khusus spesial orang yang bersih menikah donga alhamdulillah. Sebab wonten yang dipun paringi nikmat bersih ning boten memuji Allah, tetapi malah kata-kata selain memuji Allah. Mungkin bisa apa tahu tempe atau mungkin acih gitu aja. Nah ini peluang yang banyak karena orang bersih itu nikmat nomor kosong ini nikmat. Maka selayaknya orang yang diberi nikmat karena ini lego. Nah lego itu kan nikmat lagi. Lego rasanya plong. Kayak sopa ini rasanya yang macet kayak ini plong. Maka ketika seseorang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya memuji Allah. Alhamdulillah. Dan orang yang mendapat memuji Allah itu pikantuk hak, pikantuk doa yarhamukallah, yang rahmat dari orang yang mendengar. Pikantuk hak. Ini tidak buatan baca alhamdulillah ya, buatan pikantuk hak didoakan rahmat. Sebagaimana dulu ada orang yang di dekat Nabi Waik yang mengucapkan alhamdulillah, yang satu tidak, maka yang mengucapkan alhamdulillah diparingi doa yarhamukallah. Oke,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita dan rendah hati memaafkan orang yang pernah mendoliminya dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini juga mengandung ganjaran. Berbuat baik sing wis tau nyakiti awake dhewe. Ini yo gampang-gampang susah, tetapi ini mengandung ganjaran. Berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepada kita. Maka semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat yang baik mengharapkan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar kebiasaan atau adat, tapi harus ada niat. Niatnya itu udah mau tidur, mau melaksanakan tadi yang contoh Nabi. Wahai, alhamdulillah itu bukan karena kebiasaan, tetapi karena memang ini sunnah Nabi, itu tidak ganjaran. Ini membedakan adat kebiasaan kalau ibadah itu dalam niat. Jadi aku wahai alhamdulillah ini ibadah kok tidak ada. Kalau ini alhamdulillah kalau diniatkan bukan ibadah, nah ini kebiasaan. Maka kalau supaya ada nilai ibadah, aku wahai mengucapkan alhamdulillah nikah derek pituduh saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim berhubungan badan dengan suami istrinya, maka pikantuk ganjaran. Nikmat muslim beriman Islam itu segala tingkah lakunya maka digunakan untuk mencari Allah pikantuk ganjaran. Bahkan bersetubuh berhubungan badan dengan istrinya sendiri itu pikantuk ganjaran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi yudhi ahadikum shadaqah. Persetubuhan hubungan badan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Sedekah diniatkan mencari apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Seakan-akan mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan dan mendapatkan pahala, sedangkan bertujuan apa? Ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fil harami kana alaihi wisrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Lalu seolah-olah sahabat mau bertanya, apa yang melampiaskan kenikmatan, hawa nafsu itu juga oleh ganjaran ya Nabi? Maka dijawab Nabi, bagaimana pendapat kalian sekiranya ia melampiaskan dalam keharaman zina, apakah ia mendapatkan dosa? Begitu pula bila melampiaskan dalam kehalalan, maka ia mendapatkan ganjaran. Maka ini sebagian ulama mengatakan tidurnya orang mukmin, makannya orang mukmin, minumnya orang mukmin, semua itu adalah amal-amal soleh yang berpahala, akan mengalir padanya bila diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari detik ini, dari sekarang, apa-apa yang kita pelajari, mulai dari tidur kita, makan kita, minum kita, bekerja kita, diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus diilmui ilmu amalan yang dicontohkan Nabi serta niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan singkat yang sakit kita terangkan, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dengan kabeh mendengarkan menapa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.